Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adrian Maulana. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Raffi. Di sini kita akan membahas tentang ideologi liberalisme, yaitu ada pengertian, latar belakang, ciri-ciri, dampak, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu libertas, atau dalam bahasa Inggris liberty, yang berarti kebebasan. Maksud dari kebebasan adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, menentang penindasan beragama, dan mendapat perlindungan pribadi. Selain itu, liberalisme juga dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menghendaki dijunjungnya kebebasan individu, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, agama, ataupun warga negara. Disebutkan bahwa orang yang menganut ideologi liberalisme adalah John Locke. John Locke adalah filsuf asal Inggris yang mencetuskan teori naturalis liberal. Naturalis liberal menjelaskan bahwa hak milik pribadi adalah sebuah hak alam dan naluri yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan manusia. Menurut pendapat John Locke, negara terbentuk dari sebuah perjanjian sosial yang terjadi antara individu yang hidup bebas dari penguasa. Di sini kami akan menjelaskan Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang liberalisme di Prancis. Latar belakang lahirnya ideologi liberalisme disebabkan oleh peristiwa penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan agamawan pada masa feodalisme. Paham liberalisme mulai berkembang di Prancis pada abad ke-18 dan ke-19. Paham ini kali pertama disebarkan oleh kaum bourgeois di Prancis. Pada masa itu telah terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang berlangsung cukup lama di Prancis. Sejak abad ke-17, pemerintah Prancis sudah banyak ikut campur masalah kebebasan ekonomi dan mengekang adanya ekonomi perdagangan. Akibatnya terjadi perbedaan golongan atau kelas antara warga Prancis, di mana golongan 1 dan golongan 2 terdiri dari atas kaum bangsawan dan alim ulama. Sedangkan golongan 3 terdiri dari kaum bourgeois kaya raya dan rakyat biasa. Karena rasa kebijakan itu tidak adil, kaum bourgeois mengajak rakyat biasa menentang kekuasaan tak terbatas para raja dan kaum bangsawan yang dianggap bersikap semena-mena. Awalnya, kaum bourgeois menuntut kebebasan ekonomi. Akan tetapi lambat tuntutan mereka semakin meluas yang tidak hanya di bidang ekonomi, melainkan juga politik dan agama. Puncak protes terjadi pada 1789 ketika revolusi Prancis sedang berlangsung yang menjadi cikal bakal lahirnya golongan liberal. Sejak saat itu, pengaruh liberalisme terus meluas hingga ke negara lain di Eropa dan ternyata banyak mendapat dukungan. Yang keempat, ada dampak liberalisme. Dampak liberalisme secara positif yaitu hak pribadi sangat dilindungi. Kedua, kebahagiaan individu menjadi fokus utama. Ketiga, mendapat kebebasan untuk berpendapat. Keempat, dihapusnya politik apartheid atau pembebasan hak asasi manusia. Majunya industri dan sektor swasta yang bersifat demokratis. Dampak negatif pada liberalisme. Yang pertama, terjadi praktik monopoli yang individual. Yang kedua, terjadi pasar bebas. Yang ketiga, terjadi kesenjangan sosial. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu liberalisme lahir karena kemarahan masyarakat terhadap kekuasaan yang absolut serta kesewenang-wenangan para pemimpin negara terhadap rakyatnya. Kaum liberalis menghendaki ada kebebasan berindividu, kebebasan berekonomi,
kebebasan beragama, berpendidikan, bertempat tinggal, dan berbagai kebebasan lainnya. Sekian dari kami tentang pembahasan ideologi liberalisme. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.